Salam kerahiman. Hari ini hari terakhir ya. Kita bahas tentang novena kerahiman ilahi. Hari ke-9. Yesus minta kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Bisa dilihat di 1228. Yesus katakan, "Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku." Bawalah dan benamkanlah. Kenapa ya Yesus minta secara khusus kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang suam-suam kuku? Dan siapa saja yang termasuk dalam kelompok ini? Yesus katakan, jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Kalau kita ingat cerita setelah malam perjamuan terakhir, Yesus ke Taman Getsemani, Yesus berdoa, dan di dalam doanya dia mengalami peluhnya itu keluar seperti butir-butir darah, bercampur dengan butir-butir darah. Karena ada satu kengerian yang luar biasa yang dia alami. Dan di sini Yesus jelaskan kenapa terjadi peristiwa tersebut. Karena Yesus merasakan kejijikan yang paling mengerikan gara-gara jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Merekalah yang menyebabkan aku berseru kepada Bapa, "Bapa, ambillah piala ini dariku kalau ini memang kehendak-Mu." Yesus katakan kepada Bapa, "Kalau bisa, ambillah piala ini, kalau kehendak-Mu." Itu yang dialami oleh Yesus dalam sakratul mautnya Yesus. Sangat menderita, menjijikan karena dia harus menanggung dosa dari orang-orang yang suam-suam kuku. Dan Yesus katakan dengan tetap penuh kerahiman, Yesus katakan, bagi mereka harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Jadi buat Yesus tidak ada yang Yesus mau tinggalkan. Semuanya Yesus mau rangkul, Yesus mau selamatkan. Sehingga dikatakan harapan terakhir untuk selamat. Kalau kita baca kitab Wahyu, ada di Wahyu 3, 15, 16. "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Luar biasa ya, apa yang dikatakan. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat siapa aja sih yang termasuk orang yang suam-suam kuku. Ini semua saya baca dari Diary Faustina ya. Jadi mungkin ada definisi lain, tapi karena kita berdevosi kepada kerahiman ilahi dan pegangan saya adalah hanya buku Diary Suster Faustina. 1. Jiwa yang tidak percaya kepada hati Yesus, terutama jiwa terpilih. Itu ada di diary nomor 50. Tidak percaya. Itu adalah yang suam-suam kuku. 2. Jiwa yang acuh tak acuh terhadap Tuhan. 284. Ya, kalau lagi moodnya enak, ke Tuhan, berdoa, bernyanyi, bersukacita.
Kalau lagi kesel, lagi marah, lagi sedih, ngambek. Nggak ke gereja, nggak pelayanan, bahkan mulai marah sama Tuhan ya. 3. Jiwa yang mengabdi Tuhan tapi kurang percaya. Lari dari pertempuran. Itu ada di 287. Dia percaya, tapi begitu menghadapi masalah besar, udahlah, saya keluar aja dari pertempuran ini. Saya cari orang pintar aja. Saya cari jalan pintas aja. Itu orang yang suam-suam kuku. 4. Jiwa yang tidak tahu terima kasih atas kasih Allah. Di 698. Sebetulnya begitu banyak rahmat yang kita terima dari Tuhan. Tapi manusia sering tidak berterima kasih atas segala yang Tuhan kasih. Masih nuntut terus, masih minta terus, masih merasa kurang terus. Apalagi kalau sudah mulai melihat orang lain. Kok orang lain bisa begitu? Kok saya enggak? Kok doanya dia pendek-pendek kok dikabulkan? Kok doa saya panjang enggak dikabulkan? Nah, orang-orang seperti ini adalah enggak tahu terima kasih. Padahal kalau kita memulai hari hidup kita dengan bersyukur, berterima kasih, banyak sekali yang kita bisa ungkapkan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya masih bangun, masih hidup. Terima kasih Tuhan, udaranya cerah. Terima kasih Tuhan, dikasih hujan supaya udara bersih. Terima kasih Tuhan, udara mendung membuat saya juga mengevaluasi diri bahwa itulah kehidupan. Ada terang, ada gelap, ada cuaca yang tidak mendukung dan lain-lain. Belajar berterima kasih. 5. Jiwa yang seperti batu. Dingin, acuh tak acuh. Itu ada di 1284. Ada orang-orang yang berpikir, yang penting saya nggak susahin kamu, kamu jangan susahin saya. Ini hidup gua, bukan hidup lo. Nggak peduli sama orang sekitar. Ada orang susah, ya bodohnya sendiri, salahnya sendiri dia susah. Nggak peka, nggak peduli, masa bodoh, fokusnya dirinya sendiri, itu jiwa yang kaku, yang dingin. 6. Jiwa yang meninggalkan Yesus dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. 1385. Ya mungkin ada pilihan. Lakukan ini atau A atau B. Nah, jiwa yang melakukan hal-hal lain dengan meninggalkan Yesus juga termasuk jiwa yang suam-suam kuku. Mari kita semua mengevaluasi diri kita semua. Tidak ada yang sempurna. Pasti kita juga masih masuk ke dalam kelompok ini. Yang suam-suam kuku. Tapi Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita semakin percaya pada Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan. Supaya yang kita lakukan tidak menjadikan lagi sesuatu kejijikan yang Yesus alami di Taman Getsemani. Berdoa untuk kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita tahu mungkin mereka suam-suam kuku. Karena Yesus selalu katakan ya, bawalah dan benamkanlah. Kalau menurut saya ya lebih kita lebih tahulah orang-orang itu. Beda dengan novena hari keberapa ya yang belum kenal Tuhan. Yesus nggak langsung katakan bawalah dan benamkanlah. Bawalah, Yesus menjelaskan kenapa untuk membawa orang-orang tersebut, baru setelah itu benamkanlah. Karena mungkin banyak yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui. Semoga novena kerahiman ilahi ini menjadi bagian dari hidup kita juga untuk melakukan perbuatan belas kasih. Dalam doa, dalam perkataan, menyapa mereka, dalam perbuatan, melakukan tindakan-tindakan nyata supaya novena kerahiman ilahi yang menjadi awal persiapan dari pesta kerahiman ilahi ini, pada waktu pesta kerahiman ilahi kita menerima rahmat yang Tuhan sediakan untuk kita. Rahmat indulgensi penuh dan juga rahmat-rahmat lain yang Tuhan mau berikan. Yesus katakan dia akan memberikan segala macam rahmat sejauh jiwa tersebut
manusia tersebut sanggup menerimanya. Sekali lagi terima kasih. Salam kerahiman.